semua, jumpa lagi dalam persiapan Gereja Sekolah Minggu. Ini momen yang penting sekali yang saya mau isi juga dengan mengucapkan selamat Natal dan juga menyambut tahun baru. Dan semoga kakak-kakak terus diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita karena Raja Damai sudah lahir dan tahun yang baru Tuhan berikan untuk kita jalani. Nah, hari ini kita akan kembali mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 13. Ini kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang tahan godaan. Program ini adalah kerjasama YKBGK TV dengan Bina Warga. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami kembali mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan baik dan kelak apa yang Tuhan percayakan ini boleh membuat kami mengenal Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang terus menjadi teladan bagi kami, terutama di tengah godaan yang ada. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 13 bersama Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Perikop ini diberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan Dia sampai tiba saat yang baik. Kakak-kakak, di ayat pertama dituliskan di sana, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Jadi setelah peristiwa baptisan di sungai Yordan, Yesus telah dipenuhi Roh Kudus. Dan dalam kekuatan roh itulah yang memimpin Yesus, membawa Yesus ke padang gurun. Ya, tema bahan ajar kita belajar dari kisah pencobaan di padang gurun. Kata padang gurun, kenapa padang gurun? Jadi memang menurut Alkitab dan pemahaman Yahudi, gurun itu adalah tempat yang tepat untuk berdialog dengan Allah. Tempat di mana manusia itu bergumul, merenung untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting untuk melangkah di masa depan. Gurun juga mengingatkan kita pada tempat yang pernah dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun.
Nah, sebagaimana bangsa Israel yang mengalami berbagai macam pergulatan dalam perjalanan mereka selama 40 tahun, Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari. Namun berbeda ya dengan yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun ini. Selama 40 tahun mereka berjalan melewati padang gurun, mereka banyak kali jatuh dalam pencobaan. Namun Yesus tidak. Ya, itu bedanya. Nah, mari kakak-kakak kita akan melihat Yesus ternyata berpuasa selama 40 hari lamanya. Jadi ia tidak makan apa-apa. Ya, mengapa berpuasa? Puasa adalah disiplin rohani yang Yesus lakukan dengan berpantang baik makan maupun minum. Dan sekaligus ya selama 40 hari di padang gurun itu Yesus berpuasa, lalu kemudian melakukan perenungan sebelum ia melakukan karya pelayanannya, melakukan misi Allah yang memang ditugaskan kepada Yesus. Nah, kita ingat dalam Alkitab selain Yesus juga Musa berpuasa 40 hari ketika ia dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk menerima loh batu. Kita juga ingat peristiwa tentang Elia berpuasa 40 hari ketika ia naik ke Gunung Horeb. Yesus berpuasa 40 hari sebagai persiapan rohaninya, disiplin rohaninya, melakukan discernment ya, seperti itu untuk berdialog dengan Allah, mempertajam misi pelayanannya kepada orang banyak. Dalam suasana ataupun situasi yang krisis karena memang Yesus pada saat itu berpuasa, disitulah ia dicobai oleh iblis. Kita akan melihat ya pencobaan itu satu persatu. Pertama, mengubah batu menjadi roti. Kedua adalah menyembah iblis. Dan ketiga, menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Di pencobaan pertama, iblis memahami kondisi pertama yang dialami oleh Yesus, lapar. Ya, dalam kondisi yang lapar itulah iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Yesus ditantang ya, bukan hanya untuk memuaskan rasa laparnya, tapi untuk mempertontonkan kekuatan dirinya sebagai anak Allah ya. Lapar, dalam situasi yang sangat lapar, mudahlah ya bahkan mengubah batu-batu ini menjadi roti. Namun Yesus secara tegas mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus sendiri tidak mau menggunakan kedudukannya sebagai anak Allah dan mempertontonkannya untuk kepentingan diri sendiri. Pencobaan yang kedua adalah dicobai dengan segala kemuliaan kerajaan dunia. Dan bahkan jika Tuhan Yesus mau menyembah iblis, maka iblis memberikan segala kuasa atas kerajaan-kerajaan dunia. Namun lagi-lagi Yesus bergeming. Yesus tidak ingin menghadirkan ataupun memuaskan apa yang diinginkan oleh iblis. Bagi Tuhan Yesus bukan kerajaan dunia ini yang Tuhan Yesus inginkan, namun kerajaan Allah di mana Allah sang penguasa, itulah yang harus dihadirkan. Tuhan Yesus tidak mau memperoleh semuanya secara instan, namun ia menolak. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan pencobaan yang ketiga adalah Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah agar malaikat segera mendatanginya. Ingin menunjukkan kehebatan Tuhan Yesus dapat dilihat oleh banyak orang seperti menimbulkan sensasi yang dapat memikat banyak orang, dapat menggalang kekuatan dari para pengikutnya dengan mudah. Tapi Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang Yesus katakan, dan dengan itu Yesus menang atas pencobaan. Tadi berbeda ya dengan yang dialami oleh bangsa Israel 40 tahun melewati padang gurun, mereka justru jatuh dalam berbagai banyak godaan, namun Yesus justru menang
atas godaan, Yesus justru menang atas pencobaan. Kita lihat tujuan di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah pencobaan di padang gurun, dan anak dapat mengatakan Tuhan Yesus tahan godaan. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus tahan godaan, dan naik kelas ya, karena ini kelas kecil dan besar, anak mampu untuk menghadapi godaan yang ada di sekitar mereka. Demikian Kak Pendeta Hendra. Kak Santi, terima kasih sudah menolong kita untuk menangkap pesan. Dan saatnya kita akan cari ide gimana menyampaikan pesan itu kepada adik-adik. Kita akan membahas di tiap kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 13. Kita mau memperkenalkan adik-adik yang tahan godaan. Ini kisah Tuhan Yesus digodai di padang gurun. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, dan saatnya kita akan menemukan ide di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Yonatan. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dalam acara persiapan guru sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar mengenai Tuhan Yesus tahan godaan, khususnya untuk kelas Batita Balita ya. Nah, untuk pertama, mari kita lihat tujuannya dulu nih. Tujuannya adalah pertama, anak mengetahui kisah pencobaan di padang gurun. Jadi ini kognitifnya ya, kisahnya. Lalu yang kedua, anak mengatakan Tuhan Yesus tahan godaan. Jadi ini semacam afirmasi dan mereka percaya bahwa Tuhan itu tahan godaan. Dan tentunya nanti kita juga mesti mengajarkan anak-anak untuk tahan godaan tentunya. Nah, metode yang saya sarankan adalah metode mini drama. Nah, ini menarik untuk Batita Balita ya, khususnya kalau nanti mini dramanya nanti penuh dengan ekspresif dan emosi yang menyentuh hati mereka. Bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan 3 peran gitu ya. Jadi ada 3 peran yang akan diperankan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ini. Yang pertama, guru sekolah minggu yang meninggalkan permen. Nah, ini anak yang biasa aja nggak apa-apa. Karakternya biasa aja, cuma meninggalkan permen nantinya. Yang kedua adalah kakak sekolah minggu yang mengajak anak mengambil permen. Nah, ini cari kakak guru sekolah minggu ini yang suka menggoda gitu ya, menggoda, menghasut anak-anak gitu ya, ekspresif gitu ya. Dan yang ketiga nanti kakak sekolah minggu yang marah sekaligus nanti dia akan yang membawakan firman ya. Bagaimana alur ceritanya? Nah, mini dramanya dapat dibuat dengan pertama, alur pertamanya ini seorang guru sekolah minggu yang menaruh permen. Nggak mesti permen sih kakak-kakak, boleh kue coklat, boleh apapun yang menarik perhatian dari anak-anak Batita dan Balita. Tapi permen kan kita tahu sendiri ya, sangat menarik, warna-warnanya cerah gitu ya. Jadi bisa menarik. Nah, seorang guru sekolah minggu menaruh permen, terus meminta anak-anak untuk tidak diambil sampai dia kembali. Nanti kakak sekolah minggunya bilang kayak, jangan diambil ya, tolong jagain untuk kakak ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti alur keduanya barulah setelah nanti guru sekolah minggu yang menaruh permen pergi, ditinggal, nanti datang nih satu guru sekolah minggu atau pelayan jemaat anak yang mau mengambil permen. Jadi dia langsung ngambil permen aja, terus ngajak anak-anak lain, ayo, ayo, ambil yuk permen yuk, ambil, ambil, ambil. Gak apa-apa, mungkin nanti ada yang ngambil, ada yang gak boleh. Terus kakak sekolah minggu ini juga boleh nanya, boleh nggak diambil nih? Nggak boleh, pasti banyak yang bilang nggak boleh, tapi udah nggak apa-apa, guru sekolah minggu yang tadi nggak, kakak yang tadi nggak ngeliat kok gitu ya. Jadi penggoda gitu ya, jadi penggoda, terus kalau ada yang ngambil ya nggak apa-apa, yang namanya juga masih Batita Balita nggak mengerti, tapi nggak apa-apa, ada yang ngambil, ada yang nggak gitu. Tapi nanti yang penting kakak ini pokoknya ngambil, terus ditaruh kantong gitu ya, sampai tinggal sedikit permennya gitu. Nah, barulah nanti setelah udah diambil, sudah saling menghasut,
datanglah kakak sekolah minggu yang menjadi PF-nya sebenarnya ini ya, pelayan firmannya, yang memarahi guru sekolah minggu yang mengambil permen tadi. Dimarahin, kamu kok ngambil-ngambil, itu kan bukan punya kamu. Ih, kamu mah nggak tahan godaan, bisa kayak gitu. Lalu barulah kakak sekolah minggu yang marahin ini menceritakan bahwa kita kan pengikut Kristus, kita harus ngikutin Yesus yang tahan akan godaan. Khususnya kalau dalam bacaan kita ini ada 3 godaan. Nah, nanti baru diceritakan cerita Alkitabnya yang kasih tahu bahwa Tuhan Yesus tuh lapar banget karena puasa 40 hari. Terus lalu iblis datang, boleh tuh pakai biasanya kalau di sekolah minggu pakai yang hitam-hitam semua ya. Lalu setelah itu baru dikasih godaan pertama, ubah batu jadi roti. Ini terserah kakak-kakak. Mau ada batu beneran jadi roti, atau ada gambar batu terus berubah jadi roti disulap-sulap, nggak apa-apa. Itu terserah kakak-kakak semua, sekreatifnya aja. Lalu godaan kedua tentang kekuasaan gitu ya, tunjukin kerajaan-kerajaan yang mewah gitu ya, mau kerajaan Aladin, kerajaan Persia, apapun boleh ditunjukkan gitu ya. Terus nanti yang ketiga, godaan ketiga itu tentang kehebatan, kekuatan. Wah, Superman aja bisa loncat gitu ya, bisa terbang. Apalagi kamu gitu ya, loncat dari ketinggian, pasti nanti ada malaikat yang menopang kakimu supaya nggak terantuk batu gitu ya. Nah, nanti setiap godaannya tentu kita ceritakan bahwa Yesus menolak itu. Yesus berhasil melawan dan tidak tergoda. Nanti di godaan ketiga kan Yesus marah, nyahlah kau iblis gitu ya. Nanti baru iblisnya kalah dan pergi. Dan kasih tahu bahwa ternyata Yesus berhasil menang melawan godaan. Termasuk mungkin seperti kita yang akan sering digoda dengan permen, kita juga harus menang tuh. Nah, setelah cerita Alkitabnya selesai, terus nanti kakak sekolah minggu yang dimarahin tadi tuh bisa balikin semua permennya. Oke deh, aku tahan godaan gitu. Nah, nanti untuk kita lihat keberhasilan ceritanya, kita bisa punya kegiatan lagi, yaitu kita kasih 3 gambar ini kan gitu ya. Ada cobaan mengenai lompat dari tebing, terus ada batu jadi roti, terus ada tentang kerajaan. Nanti minta anak-anak batita balita urutkan mana pencobaan pertama, mana kedua, mana ketiga. Karena batita balita kan masih belajar menghitung ya, kakak-kakak. Jadi nanti tinggal ditulis deh mana 1, 2, 3. Nah, ini kan angkanya masih acak. Nanti minta mereka susun angka-angka ini menjadi benar. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Ini beberapa saran dari saya, hanya metode. Kalau kakak-kakak punya metode yang lebih menarik, dipersilahkan. Tapi yang penting kita mengajarkan anak-anak untuk tahan kepada godaan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dan gimana cara untuk menyampaikannya di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 13, kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang tahan godaan. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Maria Ivon yang akan menolong kita untuk menemukan ide ini. Kak Ivon, silakan. Shalom para kakak, kembali berjumpa lagi dengan Kak Ivon. Yuk kita sama-sama mempersiapkan materi Tuhan Yesus tahan godaan untuk kelas kecil. Selamat menyaksikan. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Tuhan Yesus tahan godaan untuk kelas kecil. Tujuan pembelajarannya, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus tahan godaan dan anak mampu menghadapi godaan yang ada di sekitar mereka. Metode bercerita, pembukaan, cerita Alkitab, aplikasi sehari-hari, dan aktivitas.
Untuk pembukaan, kakak-kakak bisa bagikan permen ke tiap anak dan katakan bahwa mereka boleh memilih untuk langsung makan permennya atau menunggu sampai waktu untuk makan permen tiba gitu. Biasanya adik-adik pasti akan nanya, "Kak, boleh dimakan sekarang Kak? Kak, kalau nanti gimana Kak? Kak, boleh nggak?" Pasti akan bertanya. Udah, kita tetap berikan senyum saja dan ya sebaiknya sih nanti ya tunggu waktu untuk makan permen tiba, tapi terserah deh. Adik-adik boleh pilih ya. Nah, adik-adik silahkan ambil keputusannya sendiri gitu. Pasti sih mereka berpikir, masa ibadah boleh ya makan permen. Nah, jadi kita biarkan mereka berpikir sendiri. Dan cerita Alkitab, setelah dibaptis oleh Roh Kudus, Yesus dibawa ke padang gurun. Kakak-kakak bisa tunjukkan gambar ya, metode gambar ini sangat efektif tentunya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kita nggak makan 2 hari nggak makan nggak minum lagi. Kalau nggak makan aja mungkin bisa ya kita minum susu kuat. Tapi kalau ini nggak makan dan nggak minum, lemas kan pasti. Wah, lemas banget deh. Ini Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Datang deh iblis tahu nih Tuhan Yesus lagi lemah. Nah, digoda deh. Yesus, nih ada batu. Kamu kan anak Allah, kamu kan bisa membuat mukjizat. Ubah dong nih batunya jadi roti. Nah, tuh godaan pertama. Tapi Tuhan Yesus menolaknya dan menjawabnya ya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman Allah. Nah, kita ulangi lagi bahwa Tuhan Yesus tahan godaan. Terus Tuhan Yesus digoda lagi. Nah, dan yang kedua juga Tuhan Yesus tahan godaan. Kakak silakan jelaskan. Sampai yang ketiga juga ya, Tuhan Yesus bilang tidak dan Tuhan Yesus tahan godaan. Bahkan sampai akhirnya iblis pun menyerah, kalah. Ya, dia enyah dari sisi Yesus dan Yesus pun tahan akan godaannya. Nah, Tuhan Yesus dicoba 3 kali. Cobaan yang pertama dijawab no. Cobaan yang kedua juga no. Ya, dan yang ketiga juga no. Dan akhirnya justru iblis yang menyerah, kalah. Nah, Tuhan Yesus benar-benar tahan godaan. Padahal kalau lagi puasa ya, lagi keadaan kita lemah, biasanya kita gampang tergoda tuh. Nah, Tuhan Yesus tahan, betul-betul tahan godaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kakak-kakak dan adik-adik ya? Adik-adik dan kita sendiri. Nah, seperti Tuhan Yesus, kita harus bisa mengatakan tidak. Seperti Tuhan Yesus mengatakan tidak saat iblis datang menggodanya. Nah, suatu hari aku lupa belajar nih. Ada kesempatan untuk menyontek supaya nilaiku bagus. Ibu gurunya di sebelah sana, Pak gurunya nggak ngelihat aku. Aku nyontek nggak ya? Tergoda nggak ya untuk menyontek? Kita tanya responnya ke adik-adik. Biarkan mereka merespon. Wah, mainan temanku ketinggalan. Kalau dia tanya, lihat nggak mainanku? Bilang aja enggak. Atau kalau dia nggak tanya sama sekali, ya udah bagus deh. Aku nggak usah kembaliin. Aku kepengen mainan ini. Apakah responnya seperti itu? Kita tergoda dengan mainan itu, ya? Atau kita jawab no dan kita beraksi untuk mengembalikan mainan tersebut, memberikannya. Nah, kita berikan responnya. Kita tunggu respon dari adik-adik, ya. Dan wah, ini dia. Aku main bola, salahku sendiri sih. Akhirnya sasarannya malahan memecahkan vas bunganya mama. Duh, udah deh, ini benar-benar kesalahanku. Tapi aku tergoda nggak ya untuk mengatakan kebohongan? Bilang aja tadi kucing kayaknya tuh yang nabrak vas bunganya. Gitu. Oke. Dan selanjutnya ayat hafalan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepala kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Nah, yang tadi nih, tanyakan kepada adik-adik, siapa yang tadi belum makan permennya? Coba tunjukin ke kakak. Nah, ternyata kamu berhasil menahan dari godaan untuk buru-buru gak makan permen. Nih ya, sebatang coklat sebagai hadiah. Mungkin adik-adik yang tadi makan permen, protes, ya lah tadi sih kakak bilangnya boleh. Nah iya sih adik-adik, tapi tadi kakak mengajak adik-adik semua untuk berpikir, masa lagi ibadah makan permen? Nah itu termasuk godaan juga tuh. Nah sekarang ibadahnya, ceritanya udah selesai ya. Nah adik-adik bisa makan permennya gitu. Kan tadi ada kakak bilang, adik-adik boleh pilih mau makan permennya sekarang atau nanti di waktu ada tanda waktu untuk makan permen. Nah, karena adik-adik tidak buru-buru makan permennya, nih dikasih hadiah ya. Dan jelaskan bahwa di dalam kehidupan kita pun harus menahan diri dari godaan. Godaan itu bisa dari macam-macam ya. Nah, kita harus bisa menahan diri dari godaan karena ada hal yang lebih baik yang akan kita terima. Contohnya misalnya tadi nih, kita tergoda untuk mengambil mainan atau tidak mengembalikan, padahal mainan itu punya teman kita yang kita inginkan. Kalau kita kembalikan, bisa jadi teman kita bilang, aduh terima kasih ya. Bisa jadi nih kemungkinannya, aku sebenarnya punya 2. Nih, aku kasih kamu ya, karena kamu sudah mengembalikan ke aku. Ini sebagai ungkapan terima kasih. Ternyata kita dapat dapat hal yang lebih baik itu. Nah, jadi jelaskan lagi bahwa kita harus bisa menahan diri dari godaan karena ada hal yang lebih baik akan kita terima dari Allah. Nah, untuk aktivitas yang pertama kita bisa mencetak di kertas tebal ya, ada gambar-gambar ini, dan katakan yes untuk gambar yang kita bisa melawan godaan iblis. Kita bisa aja nih di gambar pertama ya mengatakan, aku punya uang untuk beli es krim. Ada temanku, nggak usah dibeliin juga nggak apa-apa, orang dia nggak minta. Tapi karena kita berbelas kasih, kalau godaan iblis udah nggak usah ngapain. Tapi karena kita berbelas kasih, kita melawan godaan itu dan kita memberikan kepada teman kita. Teman kita senang, kita pun ikut senang, itu ya. Itulah. Terus tapi ada godaan lagi nih yang kedua di gambar kedua. Nah, berarti untuk yang pertama ini yes ya. Di gambar kedua ada kesempatan untuk nyontek. Aku melawan godaan ini enggak ya? Aku nggak mau, say no ya. Aku nggak mau nyontek. Ini juga, waduh aku harus bisa melawan godaan ini nih. Aku nggak mau, aku harus hidup rukun. Berarti no untuk gambar yang ini. Ini aku belajar bareng, baca bareng sama adikku. Yes. Nah, dan selanjutnya ini kakak-kakak bisa kita ajak mengerjakannya bersama-sama ya, dan dinarasikan dulu gitu, dan dilanjutkan bisa aktivitas kedua karena tadi singkat. Itu untuk kelas 1 ya misalkan. Nah ini untuk kelas 2 dan 3 bisa pakai puzzle. Nih untuk kelas 1 mungkin bisa juga, tapi potongan-potongannya lebih sedikit gitu. Kalau ini untuk kelas 2 dan 3 lebih banyak nih. Ini ada gambar bagaimana Tuhan melawan iblis, melawan godaan iblis, dan Tuhan pun menang. Nah itu ya aktivitasnya. Demikian para kakak, sampai jumpa dan selamat mempersiapkan. Itulah tadi para kakak, semoga kita bisa mempersiapkannya, dan saya yakin para kakak bisa lebih mempersiapkannya dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ivon sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Lukas pasal yang keempat, ayat 1-13, kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, ide di kelas Batita Balita, kelas kecil, dan saatnya kelas besar. Ada Kak Grace Victoria.
Kak Grace Victoria, silakan. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk bisa mengajar kepada adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan Yesus tahan godaan yang diambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Harus kita ingat bersama seperti biasa 2 tujuan apa yang hendak dicapai ketika kita mengajar dan adik-adik menjadi tahu tentang apa yang kita ajarkan. Tujuan yang pertama adalah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus tahan godaan. Dan tujuan yang kedua adalah adik-adik mampu menghadapi godaan yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka tidak hanya tahu, oh Tuhan Yesus tahan pencobaan, Tuhan Yesus tahan godaan, tetapi itu juga boleh mereka refleksikan dalam kehidupan mereka dalam keseharian. Nah, dengan mengingat 2 tujuan itu, kita boleh sama-sama menggali, mendalami tentang teks, dan juga kita kontekskan terhadap kehidupan adik-adik di kelas besar. Jadi bukan kehidupan kita gitu ya kakak-kakak, tapi kehidupan adik-adik di kelas besar. Nah, untuk mengawali, usulan saya yang pertama adalah kita boleh mengajak adik-adik untuk melakukan suatu permainan kecil atau mini challenge gitu. Dan setiap adik-adik bermain sendiri, jadi ini bukan permainan kelompok tapi permainan individual. Dari games atau dari challenge yang kita berikan, setiap adik-adik yang berhasil menyelesaikan challenge-nya mendapatkan poin. Seperti coba tunjukkan Alkitab yang adik-adik bawa. Kalau mereka dapat bawa Alkitab, maka masing-masing mereka mendapatkan poin. Lalu boleh juga usulkan, coba keluarkan pulpen kalian, coba angkat baju kalian dan lain sebagainya, sampai di titik kakak-kakak mencoba membuat jebakan. Seperti coba jewer kuping yang ada di sebelah kanan dan kiri adik-adik. Nah, kenapa itu menjadi suatu godaan? Karena di satu sisi mereka akan mendapatkan poin, dan ketika mereka berhasil melakukan poin yang paling banyak, maka mereka akan dapat hadiah. Tetapi challenge yang kakak-kakak berikan, walaupun poinnya besar, nanti kakak-kakak berikan poin yang besar, tapi ada suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Seperti menjewer, mencubit kuping di teman di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Itu tentu bukan suatu hal yang baik. Nah, dari challenge itu nanti kakak-kakak boleh masuk dalam pembacaan Alkitab, boleh dibacakan, boleh diceritakan ulang kembali bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan dan 3 godaan apa yang Tuhan Yesus hadapi. Dan bagaimana Tuhan Yesus berhasil melewati 3 godaan yang iblis berikan, yang iblis ingin Yesus lakukan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mampu, tetapi dari jawaban-jawaban Yesus mau menandakan itu bukan suatu hal yang baik dan benar untuk dilakukan. Seperti hal yang menjewer, itu bukan suatu hal yang rumit untuk dilakukan, tapi itu juga bukan suatu hal yang benar dan baik untuk dilakukan. Dari pembukaan dan isi yang sederhana ini, kita boleh mencoba merefleksikan dalam kehidupan adik-adik. Seperti contoh, kalau adik-adik lagi ujian, lalu adik-adik tidak tahu nih ya jawabannya apa. Lalu kertas jawaban teman adik-adik ya terbuka lebar, tidak ditutupi. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan melirik ke kiri, ke kanan, atau adik-adik tetap fokus pada kertas jawaban adik-adik? Itu suatu godaan yang besar. Di satu sisi, kalau jawabannya benar, adik-adik akan bisa mendapatkan nilai yang baik. Tapi di sisi yang lain, itu bukan cara yang baik dan benar untuk dilakukan. Maka di akhir, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk boleh menuliskan godaan-godaan apa sih yang selama ini mereka hadapi. Seperti adanya popularitas, dimana kalau temenan sama ini ngerasanya lebih keren kak, kalau bisa ikut geng ini, kalau bisa ikut kelompok yang ini. Atau misalkan tentang pembulian. Oh keren kak, kalau bisa ngebully orang lain, jadi merasa diri lebih hebat, lebih powerful. Atau mungkin dengan berkata-kata kasar. Kak, kalau nggak berkata-kata kasar, nggak ngomong hewan, nggak ngomong suatu hal yang jorok,
Itu, aduh nggak banget deh kak. Zaman sekarang tuh ngomongnya harus kasar. Dan kakak-kakak bisa menggali lebih banyak lagi godaan-godaan apa yang sepertinya biasa aja, dianggap hal yang wajar, namun nyatanya itu bukan suatu hal yang baik dan benar untuk dilakukan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita mau meneladani Tuhan Yesus, bukan mau meneladani teman-teman yang punya popularitas, yang bisa terlihat keren, tapi kita mau meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana dia saja sanggup melawan godaan, bisa menjawab semua perintah-perintah iblis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu melewati godaan itu dengan berkata, maaf, aku tidak mau berkata kasar. Maaf, aku tidak mau menyontek. Maaf, aku tahu membuli bukan suatu hal yang baik. Demikian kakak-kakak yang bisa saya bagikan. Kakak-kakak juga boleh melanjutkan ke dalam aktivitas dan juga permainan-permainan lainnya. Sekian dari saya, selamat kembali mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Grace Victoria sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Demikianlah seluruh bagian dalam episode kali ini. Silakan kakak-kakak kelola sehingga menjadi relevan untuk konteks kakak-kakak masing-masing. Mari kita tutup dulu episode ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Terima kasih untuk masa-masa raya Natal dan Tahun Baru yang boleh kami nikmati. Biarlah juga sukacita menikmati firman Tuhan dalam gelora yang penuh sukacita boleh dirasakan juga oleh adik-adik saat kami melayani mereka nanti. Tuhan terima kasih, dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.